Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah tentang ojol viral di Bogor. Video kedua adalah tentang kisah tragis Jungko Furuta. Video ketiga adalah tentang Battle of Sujaiya 2014. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah berita yang viral tentang sebuah kecelakaan yang terjadi di Bogor yang mengakibatkan seorang driver ojol meninggal di lokasi kejadian, di mana ternyata berita tersebut terjadi di depan SPBU Warung Jambu geng. Diketahui seorang driver ojol terjatuh dari motornya gegara menghantam lubang di tengah jalan di seberang SPBU tersebut. Tragisnya, ojol itu terpental dan tertusuk besi gerobak hingga tewas. Informasi itu viral sekali di beberapa media sosial. Ojol itu tertancap besi pendorong gerobak di bagian wajah hingga tembus ke belakang kepalanya. Posisi gerobak tampak berada di pinggir jalan, sementara motor korban rusak di bagian depan. Pria itu dinarasikan mengalami kecelakaan setelah menghantam lubang penutup utilitas yang berada di tengah jalan milik nasional di Jalan KS Tubun, Kota Bogor. Saksi mata bernama Romi menyebut sebelum kejadian, korban yang tengah mengendarai motor itu melaju dari arah Simpang Jambu 2 Kota Bogor menuju Simpang Tol Bogor Outer Ring. Setelah korban merenggangkan nyawa, Pemkot Bogor baru bergerak. Pemkot Bogor menambal lubang yang dihantam korban. Jadi kurang lebih seperti itu berita singkat yang dapat aku sampaikan dari tragedi tragis yang menimpa seorang ojol di Bogor tersebut. Sedangkan di pembahasan kedua adalah tentang kasus Jungko Furuta, bagaimanakah kisah dan kronologinya. Langsung saja kita simak bareng-bareng ceritanya. Pada tanggal 4 Januari 2023 merupakan tahun ke-34 kematian Jungko Furuta, adalah seorang gadis yang menjadi lembaran gelap dalam sejarah Jepang. Jungko Furuta merupakan gadis SMA dari Saitama yang merupakan korban pemerkosaan massal. Ia awalnya diculik sekelompok remaja pada akhir 80-an, kemudian disekap hingga sekarat selama 44 hari. Kondisi Furuta tak lebih dari mayat hidup menjelang kematiannya. Gadis yang bercita-cita menjadi idol itu diperkaos ratusan kali, dilecehkan badannya, disiksa dan tak diberi makan, dan ketika meninggal tubuhnya dibuang dalam tong berisi semen. Dilansir dari situs Japan Insight, gadis itu diintimidasi agar menelpon orang tuanya bahwa ia baik-baik saja. Alhasil pencarian polisi pun menjadi tertunda. Jungko Furuta diculik dibawa ke rumah salah satu tersangka bernama Nobuharu Minato. Selama 44 hari, kehidupan Jungko Furuta digambarkan bagaikan ada di dalam neraka, dan anggota Yakuza juga ikut melakukan aksi tersebut. Selama ia waktu disekap, ia diperkaos lebih dari 100 orang dengan total 500 kali perkaosan. Tak hanya diperkaos, Jungko Furuta juga diperlakukan secara tak manusiawi. Ia disuruh melakukan hal-hal yang sangat luar biasa ekstrim, seperti melakukan hal-hal yang tidak wajar sebagai manusia gengs. Alat milik Furuta juga dengan berbagai benda, mulai dari botol, besi, lampu, dan benda-benda panas lainnya. Akibat siksaan yang terus-terusan, Furuta disebut kehilangan kendali atas sistem urinnya. Akibatnya muncul pula aroma yang tak sedap akibat perbuatan para penjahat itu kepada Furuta. Meski kondisi Furuta semakin parah, siksaan terus berlanjut dan sama sekali tidak berhenti. Orang tua tersangka Nobuharu Minato mendengar jeritan Furuta, tetapi mereka takut akan bicara karena tersangka Miyano dekat dengan Yakuza. Akibatnya ia muntah ketika makan sehingga kondisi dehidrasinya semakin parah. Selama disekap ia seringkali dibiarkan tanpa busana. Setelah 20 hari ditangkap, ia juga sudah tak bisa berjalan lagi. Siksaan yang berlanjut juga membuat ukuran otak Furuta sangat mengecil. Lalu pada awal Januari tahun 1989, Furuta diajak main mahjong oleh tersangka, tetapi ia tetap disiksa dengan minyak dikorek api. Serangan api tersebut membuat Furuta shock hingga akhirnya meregang nyawa pada tanggal 4 Januari 1989. Para pelaku yang ketakutan menaruh jenazah Furuta di sebuah tong dan diisi dengan semen. Tubuh gadis itu lantas selalu dibuang ke kota Tokyo. Jadi kurang lebih seperti itu kisah dari Jungko Furuta yang cukup tragis. Untuk kalian yang mau berkomentar tentang kasus ini, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar gengs. Sedangkan pembahasan ketiga adalah Battle of Sujaiya. Tragedi apakah ini dan bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita sama bareng-bareng ceritanya. Battle of Sujaiya atau pertempuran Sujaiya terjadi antara pasukan pertahanan Israel dan Brigade Azdin Al-Qassam pada tanggal 20 Juli tahun 2014. Selama konflik Israel Gaza di lingkungan Sujaiya di kota Gaza, di jalur Gaza tersebut, setidaknya 60 orang tewas dalam baku tembak tersebut. Pertempuran Sujaiya terjadi antara pasukan pertahanan Israel dan Brigade Al-Din Qassam pada tanggal 20 Juli 2011 selama konflik Israel Gaza di 2011. Itu adalah salah satu daerah terpadat di jalur Gaza. Untuk IDF itu telah menjadi benteng teroris yang antara 8 dan 20 Juli telah menembakkan lebih dari 140 roket ke Israel setelah pecahnya permusuhan.
Jumlah korban sebetulnya tidak diketahui secara pasti gengs, sebagian karena mayat ditemukan lama setelah pertempuran, dan orang-orang juga meninggal karena luka-luka setelahnya. Pada saat itu perkiraan bervariasi dari 66 sampai sekitar 120 orang Palestina tewas, dengan sepertiga dari mereka wanita dan juga anak-anak. Setidaknya 288 terluka. Pada tanggal 16 Juli, pasukan Israel mengatakan kepada penduduk Sujaiyah untuk pergi dan pindah ke pusat kota Gaza. Sampai pemberitahuan lebih lanjut melalui selebaran, pengumuman pengeras suara, panggilan telepon, pesan teks, dan pesan radio. Warga yang diwawancarai setelah itu oleh The Independent mengklaim kurangnya tempat perlindungan yang aman dan kesulitan melarikan diri sebagai alasan untuk tetap tinggal di sana walaupun sudah ada ultimatum dari pihak tentara Israel. Pada tanggal 11 Juli, OCHA melaporkan bahwa sementara mayoritas mengabaikan peringatan tersebut dan tidak meninggalkan rumah mereka hingga setengahnya setelah pergi saat pengumuman aman intensif. Serangan terhadap Sujaiyah yang melibatkan kombinasi tembakan F-16, tank dan mortir dimulai pada pukul 11 malam pada tanggal 19 Juli. Awalnya serangan yang dipimpin oleh Brigade Golani menghadapi sedikit perlawanan. Hingga Sabtu malam, unit Hamas muncul dari terowongan untuk menyerang dan melakukan perlawanan keras, mengejutkan Israel dengan keuletan dan keefektifan mereka dalam menghadapi unit lapis baja. Menurut sumber-sumber militer dan intelijen Israel kemudian menggunakan pemboman udara berat dan tembakan artileri, langkah beresiko dan tidak biasa untuk menyelamatkan nyawa tentara Israel. Kemudian pada saat itu terjadi, orang Palestina berusaha melarikan diri dari daerah itu. Kesimpulan dari pakar militer Amerika Serikat yang diwawancari oleh McPher, intinya dalam kasus tersebut adalah tentara Israel sengaja melakukan itu bukan hanya untuk merebutkan kekuasaannya terhadap Palestina, namun untuk menghancurkan dan membunuh para manusia yang ada di daerah Sujaiyah tersebut gengs. Jadi kurang lebih seperti itu saja yang dapat aku sampaikan dari 3 pembahasan video pada hari ini gengs. Kalian yang mempunyai pendapat kalian bisa coret-coret nanti di kolom komentar. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.